memang kalau kebudayaan itu Pak Kadis ya, Pak Kadis, kalau kita ngelihat pembinaan kebudayaan itu sebagai apa namanya itu ATM, itu salah. Makanya kita pembinaan kebudayaan itu adalah bentuknya investasi. Kalau para muallim, guru-guru saya yang hadir di sini, yang saya hormati, dan tentu aja wakil kita Bang Dul, serta hadirin sekalian, bahwa ada satu hal yang menarik tentang penguatan kebudayaan melalui lembaga adat ini. Tadi pagi udah cukup bagus tuh diskusi ini. Ya udah jelas kita perlu lembaga adat. Tapi siapakah tokohnya? Kita lihat nih, ada perlu muallim yang duduk. Karena bagaimanapun Betawi itu dengan Islam dan Betawi kan begitu Bang Dul. Nah masalahnya itu ada masalah di kitab adat. Kitab adat ini penting sebagai rule of conduct, panduan berperilaku. Etnis apapun punya rule of conduct, perilaku personal dan komunitas adat tuh ada. Nah kalau kita buat kitab baru ya bakalan butuh waktu ratusan tahun mungkin ya buat kitab adat tuh. Udah ada kok turos, walisat, mualim kita, guru-guru kita. Kurang apa lagi coba? Ada Taudih Al-Adillah, kitab mualim Syafi'i Azhar, itu lengkap itu. Urusan perilaku kita di situ diatur tuh. Cuman siapa yang lirik ini kitab? Kemudian ada kitab lagi Misbahul Zulam, Guru Jirin, itu udah bisa jadi pedoman berlaku. Artinya kekuatan kita ada di situ. Kalau kita abaikan nih kitab-kitab muallim kita nih, yang sekarang di para yang nggak tahu di mana letaknya, nggak dihimpun, kehilangan arah nih Betawi. Kan adat kita itu Islam, nggak bisa lepas itu. Kalau ini nggak diomelin, enggak direproduksi, kagak dirawat, kagak ada yang jagain, kagak diangkat sebagai sumber moral kita di kota yang global ini, kehilangan arah. Kita nggak akan bisa menjadi kekuatan adat yang benar, yang besar di kota kita sendiri gitu. Jadi saya berharap banget nih ada upaya pelestarian dia, rule of conduct nih. Kitab-kitab adat ini yang sekarang ada di banyak-banyak masjid taklim, di tempat-tempat muallim kita, angkat tuh menjadi bagian daripada kekuatan kita. Hidup Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati terutama Pak Wagub dan semua tokoh-tokoh Betawi, hadirin hadirat sekalian. Saya mulai saja dengan ini yang tertulis di depan yang menarik. Bang Dul menyimak, Bang Dulnya udah nggak usah dipermasalahkan ya, semua orang tahu gitu. Menyimak udah. Nah, pemajuan kebudayaan Betawi, kata pemajuan ini memang menarik sekali Bang Dul. Menghadapi tatanan baru kota Jakarta. Saya masuk ke tatanan baru kota Jakarta aja dulu, Bang Dul. Di mana situasi komunitas Betawi sekarang. Ini yang membawa pada permasalahan yang tadi payung robek dan tenda baru atau gedung itu. Jadi kalau kita baca literatur kebetawian sebelum 1990-an paling telat, itu semua literatur, bahkan orang-orang Betawi itu kalau bicara semua sama. Orang Betawi tertinggal, terpikirkan, tenggelam, itu yang lama. Nah, tiba-tiba mulai tahun 1980-an diawali dengan berdirinya LKB tahun 75 dan BAMUS tahun 82. Di situ terjadi perubahan besar pada tatanan komunitas Betawi. Dulu kalau kita bicara Betawi, itu kelihatannya cuma ada satu Betawi, ya. Dan terkaitan dengan ini adalah tokoh. Kalau guru besar kita nggak permasalahkan, itu udah sangat jelas kan. Tokoh ini yang menjadi masalah. Kalau dulu bicara tokoh Betawi, itu yang sudah diungkapkan Bang Kiki adalah tokoh-tokoh agama. Nah, dengan perubahan tatanan masyarakat Betawi melalui pendidikan dan pekerjaan dan sebagainya, lalu tokoh Betawi menjadi berkembang. Ada tokoh pendidikan, tokoh ekonomi, tokoh budaya, tokoh politik, dan disinilah terjadi kontestasi. Nah, tokoh-tokoh ini kan harus ada wadah organisasi. Kalau ada kontestasi dalam tokoh, ada kontestasi di dalam wadah.
Ini yang tidak bisa dihindari. Padahal ketika kita bicara pemajuan kebudayaan, di situ diharapkan peran tokoh dan organisasi. Jadi saya cuma mencoba menggambarkan bahwa pada tatanan baru kota Jakarta yang terjadi perubahan besar, dulu jauh lebih sederhana ketika bicara tokoh. Satu saja panutan tokoh. Sekarang terjadi banyak tokoh dan di dalamnya terjadi banyak kontestasi. Itu yang ingin saya sampaikan dari permasalahan salah satu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulama para mu'alim yang ada di sini, selamat bergabung. Dan kemudian yang terhormat pula Bapak Wakil Gubernur Jakarta. Saya kenal beliau sejak sudah lama sebenarnya. Sejak beliau menjadi Wakil Bupati Tangerang. Saya waktu itu sebagai Ketua KPUD Tangerang, memilih beliau jadi Wakil Bupati. Dan kemudian sampai jadi Wakil Gubernur Banten dan sampai menjadi Gubernur Banten dan sekarang menjadi Wakil Gubernur DKI. Jadi saya melihat bahwa nasib beliau sangat moncer. Amin. 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 Nah, kita doakan mudah-mudahan beliau juga mau memberikan peluang buat kita untuk mengembangkan dan melestarikan budaya Betawi. Secara historis sebenarnya Jakarta dan penduduknya disebutnya sebagai masyarakat Betawi itu sudah hampir 5 abad. Tapi selama itu pula ya masyarakat Betawi seperti kata Prof. Yasmin itu ya selalu dipinggirkan atau mungkin dieksploitasi yang luar biasa. Nah, karena itu kemudian saya duluan dari UIN Jakarta melihat kenyataan seperti itu, kemudian saya membentuk lembaga di UIN Jakarta dan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah khusus di Betawi. Saya dirikan pertama kali dan kemudian pertama kali juga saya mendirikan di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Saya mendirikan juga dengan Bang Profesor Ferdi di sana. Dan sekarang saya membentuk suatu komunitas Profesor Betawi yang tertumbuh sudah baru ada sekitar 32 orang. Dan dalam waktu dekat dari UIN Jakarta harus sekitar hampir 50 orang yang akan jadi profesor, itu orang Betawi semua. Alhamdulillah. Nah, kita doakan mudah-mudahan bertemu semua bisa mengabdikan pikiran untuk pengembangan masyarakat Betawi. Dalam konteks ini Pak Wagub, saya manggilnya Bang Aja yang lebih pas itu, bahwa yang kurang dari kita itu adalah roadmap. Jadi kita bicara sebesar apapun, semewah pun, berbusa-busa, kalau kita nggak punya roadmap itu susah. Peta jalan itu penting. Karena itu kemudian waktu kemarin ada seminar dengan Dinas Kebudayaan DKI, saya diundang dan sesuai ngasih beberapa catatan penting untuk roadmap pengembangan kebudayaan dan pengambilan Betawi itu, antara lewat promosi dan macam-macam itu sudah saya berikan, sehingga di sini hanya saya jelaskan bahwa kita hanya perlu roadmap saja untuk mengatasi itu semua. Kalau roadmap itu sudah jelas, maka kemudian dengan segala macam itu akan terselesaikan, termasuk lembaga adat Betawi. Yang saya sangat setuju dengan Prof. Yasmin bahwa lembaga adat itu sudah ada memang, tetapi kemudian tokoh adat itu siapa? Yang dari dulu kan di Betawi itu nggak dikenal kiai. Kiai itu dikenal baru tahun 1936-1952. Setelah masuknya orang-orang alumni pesantren dari Jombang, Jawa Timur pulang ke Betawi, mendirikan Majelis Taklim, kemudian mereka mengembangkan keilmuan di situ dan kemudian dipanggil kiai. Dan kan ini kemudian saya selalu bilang, saya sarankan mana-mana Pak, Majelis Taklim adalah genuine produk Betawi, bukan produk yang lain. Kemudian masyarakat yang lain meniru semua. Karena itu saya setuju bahwa tokoh adat kita cantumkan saja, bukan tokoh silat saja yang kita masukkan dalam struktur komunitas adat Betawi, tapi mu'alim. Dulu disebutnya mu'alim. Mu'alim dulu, mu'alim, guru, tuan guru, kiai, baru disebut ustaz. Ustaz itu masih yang maaf di bawah itu semua. Itu dalam struktur antropologi seperti itu, sehingga kita setuju bahwa tokoh adat yang kita maksud adalah para mu'alim, yang dikenal sekarang mungkin para kiai, boleh kita masukkan sebagai
tim dari tokoh adat sehingga mereka bisa menyelesaikan semuanya. Jika ada masalah di Bagus Betawi dan lain sebagainya, mereka bisa menyelesaikan lewat sholawat. Biasanya kalau orang-orang NU itu kalau ada masalah, sholawat selesai semua. Tradisi NU Madura begitu. Jadi kalau ada masalah ribut segala macam, kemudian terbaca sholawat, selesai semua persoalan. Nah, karena itu kemudian saya menyarankan nanti tokoh adat diambil dari para tokoh ulama masyarakat Betawi. Itu menjadi penting untuk pemersatu masyarakat Betawi. Nah, jika sudah bersatu, maka untuk kemajuan kebudayaan Betawi sangat gampang. Tinggal kita dorong saja, konsepnya sudah banyak, sehingga kita mereka tinggal mengembangkan saja. Jadi saran saya Bang Haji, Pak Wagub itu nanti mungkin tim ini membuat satu catatan penting untuk membuat roadmap. Dan itu sudah saya buat, saya sudah serahkan ke bagian dinas kebudayaan DKI. Sudah saya berikan semua sehingga nanti tinggal dilihat saja untuk disahkan. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keramat tua pakai kelambu. Bapak Ibu yang terhormat, salam sehat dan sejahtera selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, Abang Po Profesor, saudara-saudaraku, wabil khusus yang di depan. Ada Bang Dul, ada Bang Kiai, ada Bang Beki, ada Bang Dino, dan semuanya. Kalau kita ngomong 500 itu kan secara kota. Tapi secara etnik, kalau kita baca buku penelusuran sejarah Jawa Barat misalnya, maka yang disebut proto manusia Betawi itu sudah ada disebut dalam buku itu di abad kedua. Jadi 132 itu di kampungnya Kiai Lutfi itu ada, kalau kita kerorotan itu ada namanya Kali Tirem. Nah, disitulah konon salah satu komunitas yang kemudian menjadi kerajaan itu namanya Salaka Negara. Yang tokoh utamanya dikoyokin Aki Tirem. Kenapa dia dipanggil Aki Tirem? Karena dia ngapa-ngapain di pinggir Kali Tirem. Nama dia punya sebenarnya adalah Aki Luhur Mulia. Jadi kalau secara kota memang kita baru gocap ya, baru 50, baru 500. Tetapi sebetulnya secara etnik itu juga kemudian nanti diperkuat dengan buku-buku lain. Misalnya Denny Lombard juga membicarakan itu. Kemudian kita ini sudah menjadi Melayu karena di abad ke-8 itu sesudah mundurnya kekuasaan kerajaan Tarumanegara itu muncul peradaban. Kita dipengaruhi oleh peradaban Melayu. Jadi pada abad itu, jadi banyak buku tentang ini, keadatan Sriwijaya, kemudian masa jayanya Sriwijaya bisa sudah baca. Jadi sampai nanti saya ngaco belok gitu ya ngomong. Nah, kalau dari lempengan kepemimpinan itu kita emang dihancurin ketika mereka menghancurin kita. Mana dia? Ketika di 1619 itu kerajaan Keraton Jayakarta di bumi hanguskan oleh bos yang namanya Jan Pieterszoon Koen. Dia membangun kota baru. Kota baru itulah kemudian yang ditinggalin oleh orang-orang kita itu, baik Ngulonin maupun Nyatanin. Dia itu kita didatengin orang-orang baru. Maka Lutfi, kalau kita dikatakan sebagai etnik yang paling baru itu harus ini juga, harus baca buku juga ya Lutfi ya, karena yang dikatakan kemudian orang Betawi oleh orang-orang penjajah itu ya memang ketika katanya didatengin banyak orang datang ke sini untuk membangun kota baru ini. Kota baru itu dibangun, baru selesai sebagai kota baru dalam tempo 30 tahun. Jadi kalau sekarang kita mau bikin ibu kota baru dalam waktu yang singkat-singkatnya itu juga nggak bakal berhasil kira-kira seperti itu ya. Nah ini jadi singkat cerita, kepemimpinan kita itu memang lebih kental kepada kepemimpinan informal. Kenapa kita lebih pada kepemimpinan informal? Karena pada masa kolonial, terutama memang
pada abad ke-17-18 itu kemudian ketika diterapkannya kultur stelsel, tanam paksa, itu kita dipaksa sedemikian rupa menjadi inlander yang disamakan kedudukannya dengan Horn. Kalau kita zaman itu, kalau kita baca buku-buku itu, kita disamakan dengan Horn. Horn itu anjing. Kita disamakan dengan anjing karena kita berada pada posisi masyarakat paling bawah. Sesudah penjajah timur asing baru kita inlander. Kamu inlander ya, bilang seperti itu. Kemudian kenapa kita pemimpin informal? Karena memang kita gedeg. Kita gedeg sama pemimpin informal. Apa yang namanya demang itu, maka ketika terjadi kemudian keberanian individual yang muncul di pertengahan abad 19, kemudian di akhir abad 19 dengan munculnya Rama Ratu Jaya, Kalin Bapak Kaya dari sebelah barat, kemudian Pitung dengan kemampuan itu karena apa? Karena kita diperlakukan sedemikian rupa sehingga kita menjadi inlander yang sangat payah. Oleh karena itu kita lebih percaya kepada pemimpin informal, dan pemimpin informal itu adalah nomor hijinya adalah kiai yang dulu disebut guru. Maka muncul guru-guru di kampung kita ini bejibun dari Bilir ke Kulon, dari Kulon ke Barat, dari seterusnya itu bejibun kita punya guru-guru. Oleh karena itu sangatlah kita utamakan kalau kita mau nanti ada satu lembaga yang kita bikin namanya lembaga keadatan itu harus emang orang yang di atasnya itu adalah orang-orang yang mempunyai kaliber al-ulama'un warasatul anbiya. Yang nomor duanya kalau kita ngomongin kebijakan, nah ini ya, pemimpin informal itu satu dari lempengan ulama, satu dari lempengan jago. Ini jago juga harus kita pikirin. Memang dalam perkembangannya Bang Pitung masih tetap dia cium tangan kepada Haji Naipin. Kenapa? Karena dia perlu bacaan-bacaan yang diajarkan oleh ulama. Nulis wapak itu kan ditulis dalam golok. Golok itu adalah golok dekok, wapak timbul. Udah gitu nanti kalau dia perlu baca-bacaan, tadi katanya orang pintar, kalau kata Kiai Adis itu orang pintar jadi dukun. Memang dukun itu penting karena dari dulu dia mempunyai peranan juga. Karena nenek unduk, kaki unduk, ada daging mengungsir udah kagak. Ada daging si kampus, pes limpes oleh waras segitu putih, ya orang apa-apa. Wah. Becek kebuka. Baik dia, itu apa? Itu buat sakit bengok. Sakit bengok itu pun nanti kita berkolaborasi dengan cine-cine. Kita pakai yang namanya belau. Nah, jadi terakhir, memang kalau kebudayaan itu, Pak Kadis, kalau kita ngelihat pembinaan kebudayaan itu sebagai itu ATM, itu salah. Makanya kita pembinaan kebudayaan itu adalah bentuknya investasi. Kalau di dalam pemajuan kebudayaan itu PPKD kan Pak Kadis sudah baca tuh PPKD setahun setahun ini yang ada 10 PPK. Maka nanti ekspresinya baru kita rasakan dalam bentuk tangible dan intangible. Yang tangible tentu saja karena Bapak Kepala Dinas sudah berhasil membina ini dalam bentuk investasi, maka kesenian itu kan ya Pak ya, kesenian itu yang disebut ada ekosistem. Ekosistem itu salah satunya adalah maestro yang mentransmisikan pengetahuannya kepada orang-orang yang ada di bawahnya, orang-orang yang ada di bawahnya ini kemudian melaksanakan ajaran-ajarannya itu dan dia menjadi maestro lagi dan begitu seterusnya. Jadi investasi ini nanti ekspresinya adalah bisa dialap oleh saudara Bapak dari Dinas Pariwisata yang bisa memanfaatkan itu untuk tujuan-tujuan pemasukan PAD dan segala macamnya. Jadi kalau pembinaan kebudayaan bentuknya diutamakan kepada buru-buru pengen dapat kita kayak ngeletus cabai, buru-buru pedas, kita nggak bakalan bisa Pak. Jadi makanya Bapak ini harus berterima kasih kepada sanggar-sanggar yang ada di kampung Pak.
Jangan kerjaannya mengklaim doang, itu klaim saya, itu kerjaan saya. Jadi harus sekarang, tadi saya setuju dengan Abang Dafrof Murodi bahwa ada roadmap. Roadmap juga itu harus ada big data yang kita punya, karena kita bisa bergerak dari situ. Ya, sekarang kita ini masih sangat terbatas kepada kemampuan kita menguasai data-data yang ada. Sip. Kenapa sih? Ya gitu. Udah. Manggil Oke. ya. Iya, udah. Mohon maaf ya Bapak-bapak. Saya kalau ngomong, saya ini sebetulnya lagi belajar Sohibul Hikayat. Saya diberi penghormatan oleh pemerintah sebagai maestro Sohibul Hikayat oleh pemerintah waktu tahun 2015. Jadi Ya. saya masih belajar itu. Jadi kupas kelapa jangan dibelah, kalau dibelah tumpah airnya. Kalau ada kata dan ucapan yang salah, mohon kiranya dimaafin dan dimaklumin saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.